Marsha, Ramanda, Syahgani. Ada izinnya? Vanessa. Jadi yang nggak masuk dia sama Syahgani ya. Oke, jadi di sini Ibu akan membahas tentang mengenal dunia kerja dan merancang masa depan atau karir, karena di antara kalian banyak banget yang belum punya tujuan. Ya, benar nggak? Ya. Belum tahu nanti setelah ini mau kemana, benar? Ya. Dari assessment kemarin, dari yang kalian isi kemarin, 85% isinya kalian belum punya cita-cita. Benar? Ya. Benar? Ya. Oke, jadi di sini Ibu akan membahas tentang mengenal dunia kerja dan merancang masa depan. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan pekerjaan dan karir? Pekerjaan dan karir itu beda loh. Ada yang tahu perbedaannya? Apa? Pekerjaan dan karir, apa perbedaannya? Ada nih di dalam otak kalian nih, tapi susah banget ngomong. Nah, kalau pekerjaan itu hanya sebatas suatu pekerjaan yang dikerjakan untuk mendapatkan uang. Tapi kalau karir itu bisa dibilang rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan dengan membentuk alur perkembangan dalam hidup seseorang. Misalnya dari awal nih, mulai dari pelayan, nanti naik lagi jadi kasir, naik lagi jadi manajer. Nah, itu yang namanya karir. Jadi perbedaannya pekerjaan, kalau pekerjaan itu hanya sebatas dikerjakan untuk mendapatkan uang dan hanya seperti itu. Tapi kalau karir itu bertahap. Ya, bertahap dari mulai dari bawah ke atas dan ke atas terus. Nah, kalian mau pilihnya pekerjaan atau karir sih? Vanessa mau pekerjaan atau karir? Kerja aja. Jadi nggak mau yang start dari apa? Maunya start aja. Nggak mau lintas yang dari bawah terus langsung ke atas ini. Kenapa? Alasannya pasti punya alasan dong. Susah bener. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa udah kerja aja gini aja, ya benar nggak? Daripada merintis dari bawah terus nanti gimana enak jadi merintis karena orang aslinya di situ, karena mulai dari bawah nanti ketika sukses kita kayak ngerasa punya dulu aku di bawah loh gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan pekerjaan dan karir. Nah, kalian punya alasan nggak sih buat merancang karir kalian dari masa kecil gitu? Kalian punya nggak rancangan untuk masa depan kalian? Punya? Apa? Apa Ramanda? Ya. Nanti setelah SMA ini lulus mau kemana? Jadi peternak. Oke, bagus. Ramanda yang lain? Jadi apa Ali? Setelah SMA nih, setelah lulus nanti rencananya mau kemana? Kerja di mana? Belum tahu. Tapi keinginannya setelah ini langsung bekerja. Ada yang keinginannya kuliah? Gak ada. Vanessa ingin kuliah? Ingin kuliah. Berarti Vanessa ingin juga dong merintis dari bawah untuk karir, bukan hanya sebatas pekerjaan. Nah, kalau boleh tahu setelah kuliah ini, setelah SMA ini rencananya mau kuliah di mana? Jurusannya apa? IPS. Guru IPS.
Kenapa sih kita tuh harus punya alasan untuk merancang masa depan itu sejak dini? Itu ada beberapa alasan yang perlu kita terapin. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya pendidikan. Kalau kalian punya planning buat kedepannya, kalian lebih enak. Nanti setelah ini mau kemana, nggak bingung lagi. Misalnya kalian belum punya planning ke depannya, nanti kalian setelah lulus kalian bingung. Saya mau ngapain ya? Saya mau kemana ya? Gitu. Itu masih bingung. Itu malah memperlambat waktu. Sedangkan kita itu kan bukan berlomba dengan umur kita, tapi kita berlomba dengan usia orang tua kita. Benar? Yang kedua, menghindari kebingungan. Nah itu tadi yang Kakak bahas. Kita biar gak bingung nanti mau jadi apa, setelah ini mau kemana, mau kerja apa, kita gak perlu bingung lagi. Selanjutnya, memanfaatkan peluang yang ada. Jadi ketika kita sudah punya planning, pasti kita tuh dapat informasi kan dari orang luar, dari saudara, dari rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang itu. Selanjutnya, ketika ada kalian pengen kerja kan, kalian perlu mengenal dunia kerja. Jadi dunia kerja dan dunia di sekolah itu beda. Nah, kenapa sih kalian kok perlu mengenal dunia kerja? Yang pertama, kalian perlu mengenal jenis-jenis bidang pekerjaan. Itu banyak. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan itu ada guru, dosen, tutor, ataupun guru privat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan itu juga banyak. Dokter, perawat, apoteker, fisioterapi. Terus yang ketiga, teknologi.
misal kalian sukanya jalan-jalan terus gak bisa jadi orangnya, nah itu kalian gak bisa jadi kasir. Itu gak cocok banget orang yang suka apa yang ekstrovert, yang suka jalan-jalan, yang gak bisa diam terus jadi kasir, itu gak bisa. Selanjutnya bakat. Kalian punya bakat gak sih? Terasa kalian punya bakat gak? Apa? Apa bakatnya? Ada yang tahu, ih bakat saya di sini nih gitu. Apa? Belum tahu juga bakatnya. Jadi di sini sekalian merasa kayak ya udah saya suka itu, tapi kalian belum tahu bakat kalian sebenarnya di mana belum? Oke. Yang terakhir ada nilai-nilai pribadi. Kalian punya prinsip hidup nggak sih? Ya, semua orang pasti punya prinsip hidup. Semua orang hidup pasti punya tujuan untuk ke depan, benar? Kita harus tahu apa sih prinsip kita buat hidup, apa sih tujuan kita untuk terus hidup gitu ya. Yang terakhir adalah kepribadian. Kalian tahu nggak apa yang ada dalam diri kalian? Misal sifat. Kalian tahu nggak sifat kalian yang sebenarnya? Belum tahu. Jadi sifat ataupun bawaan dalam diri itu akan mempengaruhi cara kita bekerja. Misalnya kalau orang yang tadi kakak contohin yang ekstrovert tadi senang berinteraksi dengan orang banyak, itu cocok di bidang pelayanan. Kalau yang introvert itu cocoknya di bidang yang membutuhkan fokus mendalam, kayak jadi akuntan. Itu dia cukup fokus ke satu pekerjaan ya, nggak perlu ke banyak orang ataupun bertemu dengan banyak orang. Nah, yang terakhir, langkah awal merancang masa depan. Kalian perlu banget, apalagi di antara kalian masih banyak yang belum tahu bakat kalian, minat kalian, sifat kalian, dan bahkan kalian belum tahu nih nanti setelah ini mau kemana ya kan? Kalian perlu merancang langkah-langkah untuk masa depan kalian. Yang pertama tadi mengenal diri sendiri. Nah, untuk mengenal diri sendiri di minggu depan ya, insya Allah kakak akan kasih tahu gimana caranya kalian bisa tahu sifat diri kalian, minat dan bakat kalian. Nanti kakak bakal kasih, ibu bakal kasih tahu gimana caranya. Yang kedua, mencari informasi pekerjaan. Mulai dari sekarang kalian cari tahu informasi pekerjaan, ataupun ketika kalian pengen kuliah cari informasinya ya Vanessa. Kuliah di sini itu seperti apa, minat kamu di mana gitu ya. Yang ketiga, menentukan tujuan jangka pendek. Jadi tujuan itu perlu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya misalnya memilih jurusan ketika ingin kuliah. Vanessa udah punya belum jurusan yang mau diambil? Belum. Nah itu Vanessa harus cari tahu dulu dalam diri Vanessa apa sih yang Vanessa mau, apa sih yang Vanessa mampu gitu. Itu bisa disebut tujuan jangka pendek. Ada juga tujuan jangka panjang. Jangka panjang itu misalnya saya pengen jangka pendeknya saya pengen jadi dokter. Nah jangka panjangnya saya ngasih training ataupun tujuan hidup saya bahwa 10 tahun ke depan saya harus jadi dokter spesialis. Nah itu perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir, menyusun rencana belajar dan keterampilan. Jadi untuk menunjang cita-cita saya harus melakukan apa sih? Nilai-nilai apa aja yang harus tinggi, apa yang harus diasah untuk keterampilan-keterampilannya. Dari itu semua ada yang mau ditanyakan? Soal dunia pekerjaan ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, kalau emang sudah cukup kalian udah paham. Tadi sesuai janji ibu, kan kalian belum tahu sifat diri, sifat bakat dan minat ya. Minggu depan mau nggak belajar buat gimana sih caranya kita tahu sifat sebenarnya kita? Oke, jadi untuk
Tadi ngerasa kalau kalian aktif nggak sih ngelakuin kebaikan nggak sih? Bisa ini kan adalah poin 1000 kebaikan. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan lah yang bisa benar-benar buat kamu satu. Kamu tadi ngerasa aktif nggak? Ngelakuin kebaikan nggak? Tadi waktu ratus puasa. Kamu udah pernah dapat belum? Nah itu kalau kamu belum pernah dapat poin 1000 kebaikan ini berarti kalian harus koreksi diri kalian. Apa sih yang salah sama diri kita? Jadi sesuai perjanjian ya, yang dapat poin ini yang aktif dan yang melakukan kebaikan apa? Oke, karena memang kita harus ganti jam kita udah habis. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian udah mau mengikuti layanan ibu pagi ini dengan baik, dengan sangat baik. Kasih aplaus dulu buat temennya yang dapat koin. Oke, buat yang dapat koin dikumpulin ya. Minggu depan ada hadiahnya. Wah, saya pagi-pagi ini.